Miss akan menjelaskan materi biologi kelas 11 tentang sel. Mungkin kalian pernah mendengar apa itu sel? Bukan sel penjara ya, tapi sel yang ada dalam tubuh kita. Oke, mungkin kalian pernah mendengar itu sel, tapi mungkin kalian tidak tahu seperti apa itu sel, fungsinya, bentuknya, gitu kan? Maka kali ini kita akan bahas tentang sel sampai dengan struktur sel. Oke, biar tidak penasaran, mari kita lihat materinya. Check it out. Student, sebelum kita membahas tentang sel, kita harus tahu dulu sejarah tentang sel. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665 ketika dia mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Sel sendiri berasal dari bahasa Latin, cellula, artinya kamar kecil. Setelah Robert Hooke, Anthony van Leeuwenhoek menjadi orang pertama kali yang melihat sel hidup pada tahun 1674 dari alga, spirogyra, dan bakteri dengan menggunakan mikroskop. Setelah penemuan tersebut, banyak ilmuwan di dunia yang berlomba-lomba mempelajari tentang sel, sehingga mengungkap banyak sekali teori-teori tentang sel. Beberapa teori sel diungkapkan salah satunya oleh Jean-Baptiste Lamarck pada tahun 1809. Dia mengatakan setiap badan hidup merupakan kumpulan sel. Selain itu, Rudolf Christian Trevanus dan Johann Jakob Paul Moldenhauer menyatakan bahwa individu merupakan kesatuan dari sel. Selain mereka berdua, masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan lain yang mengungkapkan teori-teori sel. Salah satunya Felix Dujardin yang telah menemukan cairan sel, dan Johannes Purkinje yang menamakan cairan tersebut sebagai protoplasma. Dari teori-teori sel tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Di antaranya, semua makhluk hidup terdiri atas sel-sel. Sel merupakan unit struktural terkecil makhluk hidup yang menjadi komponen dasar penyusun tubuh makhluk hidup. Semua sel berasal dari sel sebelumnya. Sel merupakan unit hereditas yang dapat mewariskan sifat genetik dari generasi ke generasi. Selanjutnya adalah sel merupakan unit fungsional karena sel melakukan suatu fungsi kehidupan seperti sintesis protein, melakukan respon, dan lain-lain. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut, dapat kita ambil satu pengertian sel, yaitu sel merupakan struktur terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Secara struktural, terdapat dua tipe sel, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran inti. Contohnya pada Archaeobacteria, Eubacteria, dan Cyanobacteria. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contohnya pada Protista, fungi, plantae, dan animalia. Ternyata sel tidak sesederhana yang kita pikirkan. Di dalam sel terdapat banyak komponen kimiawi sel. Di antaranya ada karbohidrat yang terdiri dari monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Selain itu ada lipid yang terdiri dari lemak, fosfolipid, psikolipid, steroid, dan lilin. Ada juga protein yang terdiri dari asam amino, dan ada juga asam nukleat. Untuk sel sendiri memiliki struktur sel diantaranya membran sel, nukleus, sitoplasma, dan beberapa organel sel. Oke, kita bahas struktur yang pertama, yaitu membran sel. Membran sel ini membatasi isi sel dengan lingkungan di sekitarnya, bersifat semi-permeabel atau selektif permeabel. Artinya, hanya bisa dilewati oleh senyawa tertentu atau ion-ion tertentu saja dan air. Membran sel ini tersusun dari lipid, yaitu fosfolipid, protein, dan karbohidrat. Model struktur membran sel disebut sebagai model mosaik fluida. Dikemukakan oleh Singer dan Nicholson pada tahun 1972. Menurut model mosaik fluida, membran sel atau membran plasma itu terdiri atas dua lapisan atau bilayer fosfolipid, di mana satu unit fosfolipid terdiri atas fosfat di bagian kepala pada permukaan membran yang bersifat hidrofilik atau suka air, dan asam lemak di bagian ekor yang tersembunyi di dalam membran dan bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Ada dua jenis protein membran dilihat berdasarkan letaknya. Yang pertama yaitu protein integral atau intrinsik. Protein ini tertanam di antara bilayer atau dua lapis fosfolipid. Protein integral memiliki sisi luar pada kedua membran yang bersifat hidrofilik dan bagian dalam yang bersifat hidrofobik. Yang kedua, protein periferal atau ekstrinsik. Protein ini terikat secara longgar pada permukaan membran atau pada protein integral.
Membran sel sendiri memiliki fungsi, diantaranya mengontrol masuk keluarnya zat dari atau ke dalam sel, terus sebagai pelindung sel, dan sebagai reseptor, atau menerima rangsangan dari luar sel. Dan ini adalah gambar struktur dari membran sel. Di sana terlihat ada bilayer fosfolipid atau dua lapis fosfolipid, di mana bagian ekor bersifat hidrofobik juga ada, dan bagian kepala hidrofilik. Ada juga protein integral dan protein ekstrinsik atau periferal. Struktur berikutnya dari sel adalah nukleus atau inti sel. Nukleus merupakan bagian paling penting bagi sel, karena nukleus yang mengendalikan proses metabolisme sel. Nukleus ini terdiri atas nukleoplasma atau plasma inti, nukleolus anak inti, dan materi genetik, yaitu berupa benang-benang kromatin. Nukleus sendiri memiliki fungsi, diantaranya mengontrol sintesis protein, mengendalikan metabolisme sel, menyimpan informasi genetik, dan tempat penggandaan DNA. Struktur selanjutnya dari sel adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang terletak di dalam sel, di luar inti sel, dan di organel sel. Cairan sitoplasma berbentuk cairan koloid homogen yang jernih dan dapat mengalami perubahan dari fase sol ke fase gel. Sitoplasma memiliki beberapa fungsi, diantaranya tempat organel sel dan sitoskeleton, memungkinkan terjadinya pergerakan organel sel, tempat terjadinya reaksi metabolisme sel, dan untuk menyimpan molekul organik. Selain tiga struktur tadi, sel juga terdiri dari beberapa organel. Yang pertama, salah satunya itu ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang berbentuk butiran kecil dengan diameter sekitar 20–22 nanometer. Ada dua jenis ribosom. Yang pertama, ribosom bebas. Ribosom bebas ini tersuspensi di dalam sitosol. Dan yang kedua, ada ribosom terikat. Ribosom terikat menempel pada retikulum endoplasma. Fungsi ribosom sendiri adalah sebagai tempat sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pencetakan protein di dalam sel. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma, atau biasa disingkat dengan RE. RE merupakan membran yang berbentuk labirin yang berhubungan dengan selubung inti sel. Ada dua jenis RE. Yang pertama, RE halus. Tidak bergranula karena tidak ditempeli ribosom. RE halus berfungsi dalam proses sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan menetralisasi racun. RE halus banyak terdapat dalam sel ovarium, testis, hati, dan otot. Jenis yang kedua adalah RE kasar. RE kasar memiliki granula karena permukaannya ditempeli oleh ribosom, berperan membentuk fosfolipid membrannya sendiri, dan sintesis protein sekretori. Organel selanjutnya adalah badan Golgi atau aparatus Golgi. Pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi pada tahun 1898 di dalam sel-sel kelenjar. Badan Golgi terdiri atas tumpukan membran pipih, sisterna, dan vesikula. Badan Golgi pada tumbuhan disebut dengan diktiosom. Badan Golgi memiliki fungsi diantaranya berperan dalam sekresi, membuat makromolekul, membentuk akrosom pada spermatozoa, membentuk membran plasma, dan membentuk dinding sel pada tumbuhan. Organel sel berikutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan organel kecil berbentuk seperti kantong yang diselubungi oleh membran tunggal. Lisosom sendiri sebenarnya berasal dari dua kata, lisis dan som. Lisis artinya menghancurkan, som adalah badan. Jadi lisosom bisa diartikan badan penghancur. Lisosom berisi enzim hidrolitik yang mencerna makromolekul, dibuat di RE kasar, kemudian ditransfer, diproses lebih lanjut di badan Golgi. Lisosom sendiri memiliki fungsi, diantaranya berperan pada pencernaan intrasel, berperan pada proses fagositosis, autophagy atau menelan dan mendaur ulang organel sel yang rusak, dan autolisis atau perusakan sel sendiri. Ada dua jenis penyakit yang disebabkan oleh kelainan lisosom. Yang pertama yaitu Pompe,
yaitu ketiadaan enzim lisosom untuk memecah polisakarida, sehingga terjadi akumulasi atau penimbunan glikogen yang dapat merusak sel-sel hati. Dan yang kedua, Tay-Sachs, yaitu enzim pencerna lipid inaktif atau hilang, sehingga terjadi penimbunan lipid yang dapat merusak otak. Organel sel selanjutnya adalah peroksisom. Peroksisom merupakan organel yang menyerupai kantong berbentuk agak bulat, mengandung butiran kristal, dan diselubungi membran tunggal. Peroksisom mengandung enzim oksidase dan enzim katalase. Peroksisom terbentuk dan tumbuh melalui penggabungan protein dan lipid di dalam sitosol. Pada hewan, peroksisom banyak ditemukan di dalam sel hati dan ginjal. Sedangkan pada tumbuhan dapat ditemukan di dekat kloroplas dan mitokondria pada sel-sel daun. Fungsi peroksisom yaitu sebagai berikut: menghasilkan enzim oksidase dan katalase. Yang kedua, memecah asam lemak menjadi molekul kecil sebagai bahan bakar untuk respirasi sel. Dan yang ketiga, di dalam sel hati, peroksisom menetralisasi racun alkohol dan senyawa berbahaya lainnya. Organel selanjutnya adalah glioksisom. Glioksisom merupakan sejenis peroksisom yang ditemukan pada jaringan penyimpan lemak dari biji tumbuhan. Glioksisom berfungsi untuk menghasilkan enzim yang dapat mengubah asam lemak menjadi gula. Organel selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang berbentuk silinder dan diselubungi oleh dua membran, membran luar dan membran dalam. Membran dalam mitokondria berlekuk-lekuk dan disebut sebagai krista. Disebut organel semi-otonom karena memiliki DNA yang dapat mengatur sintesis protein. Mitokondria berperan dalam respirasi sel atau metabolisme energi di dalam sel yang dapat menghasilkan ATP. Organel sel selanjutnya adalah plastida. Plastida adalah organel yang menyimpan materi yang diselubungi oleh membran ganda. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan, jadi sel hewan tidak memiliki plastida. Plastida terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah leukoplas. Leukoplas tidak berwarna atau berwarna putih, terdapat pada sel akar, umbi, dan biji. Leukoplas sendiri terbagi menjadi 3 macam berdasarkan zat atau materi yang disimpannya. Yang pertama amiloplas, menyimpan amilum. Elailoplas, menyimpan minyak. Dan proteoplas, menyimpan protein. Jenis plastida yang kedua adalah kromoplas. Kromoplas merupakan plastida yang mengandung pigmen selain klorofil atau hijau. Contohnya picoerythrin atau zat warna merah. Ada juga picosianin berwarna biru atau picosantin berwarna coklat dan karoten atau kuning. Kromoplas ini terdapat pada sel bunga dan buah-buahan yang masak. Jenis plastida yang ketiga adalah kloroplas. Kloroplas ini mengandung pigmen hijau atau kita lebih kenal dengan klorofil. Kloroplas bentuk seperti lensa. Terdapat pada sel-sel yang melakukan fotosintesis. Contohnya sel-sel daun. Organel sel selanjutnya adalah vakuola. Vakuola merupakan organel berbentuk vesikula besar yang berisi cairan dan diselubungi oleh membran tunggal. Vakuola terbentuk oleh pelipatan membran sel ke arah dalam. Vakuola pada organisme bersel satu seperti amoeba terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, vakuola makanan, dibentuk saat fagositosis, berfungsi untuk mencerna dan mengedarkan hasil pencernaan ke seluruh bagian sel. Dan yang kedua, vakuola kontraktil atau berdenyut, berfungsi sebagai osmoregulator atau pengatur tekanan osmosis sel. Pada sel tumbuhan, vakuola dibatasi oleh membran tonoplas. Tumbuhan memiliki satu vakuola sentral atau pusat yang besar, berfungsi sebagai lisosom. Vakuola akan bertambah besar dengan bertambahnya umur sel. Pada sel tumbuhan, vakuola berfungsi sebagai penyimpan gas, senyawa organik, dan ion organik. Selain itu sebagai tempat menyimpan pigmen daun, buah, dan bunga. Menyimpan senyawa beracun atau aroma tidak sedap. Menyerap air sehingga sel menjadi lebih besar, dan tempat pembuangan akumulasi produk sampingan hasil metabolisme berbahaya. Organel sel berikutnya adalah sentrosom dan sentriol. Sentrosom merupakan organel tempat tumbuhnya mikrotubula yang terletak di dekat nukleus.
Di dalam sentrosom terdapat satu pasang sentriol. Sentriol sendiri tidak terdapat pada sel tumbuhan, jadi sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Organel sel berikutnya adalah sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan kerangka sel yang kuat dan lentur, berupa jalinan serabut yang tersebar di seluruh sitoplasma. Sitoskeleton berfungsi untuk menyokong dan mempertahankan bentuk sel serta berperan sebagai tempat tertambatnya beberapa organel sel. Berdasarkan ukurannya, sitoskeleton terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mikrotubula. Mikrotubula berbentuk seperti batang lurus yang berongga, berfungsi memberi bentuk sel sebagai jalur pergerakan organel, berperan terhadap pemisahan kromosom ke arah kutub yang berlawanan saat pembelahan sel. Yang kedua adalah mikrofilamen atau filamen aktin, berbentuk padat dengan diameter 7 nanometer yang terdiri atas rantai ganda dari subunit aktin yang terlilit. Aktin merupakan suatu protein globular. Mikrofilamen sendiri berfungsi membentuk jalinan 3 dimensi yang menyokong bentuk sel ketika dia bergabung dengan protein lain, menyebabkan lapisan sitoplasma luar memiliki kentalan semi padat atau gel, terus membentuk susunan sejajar berselang-seling dengan filamen miosin yang lebih tebal untuk kontraksi sel-sel otot. Jenis sitoskeleton yang ketiga adalah filamen intermediate atau filamen antara. Filamen ini berupa serabut protein dengan diameter 8-12 nanometer yang menggulung seperti kabel dan lebih tebal dari mikrofilamen. Tersusun dari subunit protein yang disebut keratin dan bersifat lebih permanen. Filamen intermediate sendiri berfungsi untuk memperkuat bentuk sel, menjaga kestabilan posisi organel sel tertentu, tempat bertautnya nukleus, membentuk lamina nukleus yang melapisi bagian dalam selubung nukleus. Struktur sel selanjutnya adalah dinding sel. Dinding sel bukan organel ya. Oke, dinding sel hanya terdapat pada tumbuhan, jamur, dan alga atau ganggang. Dinding sel berfungsi melindungi sel, mempertahankan bentuk sel, dan mencegah penyerapan air yang berlebihan. Ini adalah gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Kalian bisa membandingkan berdasarkan gambar tersebut, mana struktur sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan saja, dan struktur sel yang hanya dimiliki sel tumbuhan saja, atau struktur sel yang dimiliki oleh kedua-duanya. Oke student, sampai di sini dulu ya. Selamat belajar and good luck. Oke student, bagaimana dengan materi hari ini? Miss harap kalian semua paham tentang materi kali ini. Dari pembahasan kali ini dapat kita simpulkan ya, bahwa sel adalah struktur terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Dan di dalam sel itu ternyata terdapat banyak organel yang menjalankan fungsinya masing-masing. Oke, sampai sini cukup sekian dari Miss ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.